Oke, kali ini kita akan membahas tentang fungsi pada suatu string. Jadi, selama ini kita sudah menggunakan dua fungsi umum, yaitu fungsi len dan juga fungsi ORD. Jadi, fungsi len itu akan mengembalikan berupa banyaknya karakter yang ada pada suatu string. Misal kita isi len ABC, maka ABC itu panjangnya ada 3, maka dia akan mengembalikan berupa nilai integer 3. Artinya, len menunjukkan panjang dari suatu string. Sedangkan ORD itu akan mengembalikan berupa kode ASCII dari suatu karakter. Nah, selain len dan ORD, kita juga bisa menggunakan fungsi min dan max. Jadi kalau ada suatu string di dalam fungsi min, dia akan mengembalikan berupa karakter yang paling kecil dari string tersebut. Sedangkan kalau kita masukkan dalam fungsi max, dia akan mengembalikan berupa karakter yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan karakter yang lain pada string tersebut. Contoh misalkan kita punya string Python, kita masukkan fungsi max dan min, dan masing-masing kita simpan dalam variabel A dan B. Ketika kita cetak, max itu menunjukkan hasilnya adalah Y, di mana Y itu karakter yang paling tinggi dibandingkan dengan karakter-karakter yang lain. Misal seperti P, T, Y itu kalau di urutan alfabet itu paling mendekati akhir ya kan. Nah, sedangkan H itu yang paling kecil. Jadi setelah H itu ada mungkin O, N, T, tapi H di sini yang paling kecil karakternya karena dia H merupakan karakter yang paling dekat dari urutan alfabet. Oke, jadi min adalah mengembalikan karakter yang paling kecil urutannya, sedangkan max itu mengembalikan karakter yang paling akhir dari suatu string, atau lebih tepatnya sesuai dengan kode ASCII. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan pemotongan pada string. Jadi misalnya kadangkala kita perlu mengambil hanya sebagian porsi dari suatu string, dan bagian dari string tersebut itu kita sebut dengan substring. Jadi misalnya ada string ada 3 kata, kita hanya ingin mengambil satu kata atau mungkin sebagian karakter. Satu kata tersebut atau bagian karakter tersebut itu kita sebut dengan substring. Nah, contohnya di sini, misalnya ada nama lengkap Abdul Rajak, kita akan mengambil kata depannya saja atau nama depannya saja. Maka kita akan menggunakan di sini startnya adalah 0, dari indeks ke 0 sampai dengan indeks kelima. Nah, tapi indeks kelima itu adalah spasi kan. Jadi n di sini itu sama seperti range yang ada di looping. Artinya ketika kita masukkan 5, yang diambil itu sebenarnya indeks yang tidak akan mencapai 5. Berarti indeks yang dipotong adalah dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Tidak sampai menyentuh 5. Nah, rumusnya adalah ketika kita ingin mengambil suatu substring dari suatu string, kita menggunakan kurung siku, dan di dalam kurung siku tersebut kita menggunakan 3 integer. 3 integer yaitu start, yang merupakan indeks untuk memulai pengambilan karakter string. Kalau contoh di sini indeks mulainya adalah 0, yaitu mulai dari huruf A. Sedangkan n itu menunjukkan karakter indeks terakhir yang akan diambil, tapi tidak tepat mengambil indeks di n tersebut. Contoh di sini indeks n-nya adalah 5, tapi indeks 5 tidak akan diambil sampai dengan indeks ke-4. Sedangkan step adalah langkah dari start sampai dengan n. Kalau kita tidak definisikan, dia stepnya sebanyak 1. Artinya dari 0 itu dia naik 1 jadi 1, dari 1 naik 1 jadi 2, dari 2 naik 1 jadi 3, dan seterusnya. Tapi kalau kita definisikan stepnya misalnya 2, maka dari 0 dia akan naik menjadi 2, dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 6, dan seterusnya. Step juga bisa sifatnya negatif, jadi mundur. Oke. Nah, kalau kita tidak mendefinisikan start atau n-nya, jadi langsung titik 2, maka Python akan mengambil karakter paling awal, dan kalau n-nya dikosongkan, maka dia akan mengambil sampai dengan indeks yang paling akhir. Oke, contoh di sini kita punya kalimat Gatot Kaca nyanyi di pinggir jalan. Nah, kalau kita potong string ini menjadi substring dari 0 sampai 7, maka kita lihat 0 ada di sini. Ntar saya ganti dengan pen. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Artinya dia akan dipotong dari 0 sampai dengan 6. 7-nya tidak masuk. Maka menjadi Gatot K. Nah sekarang silakan coba di pause dulu dan diisi kira-kira apa saja substring dari tiap-tiap statement berikut ini. Oke, gimana? Sudah ketemu hasilnya? Oke, kita coba bahas sama-sama. Nah, untuk yang statement kedua itu dari 11 sampai dengan indeks akhir 17. Berarti kita sambung lagi 8, 9, 10, di sini 11. Berarti mulai dari N, lalu 12, 13, 14, 15, 16, 17. Berarti yang dipotong adalah sampai dengan nyanyi. Oke. Nah, untuk statement yang ketiga, karena dia tidak didefinisikan langsung mulai kapan indeksnya, mulai indeks keberapa maksudnya, maka ini sama dengan indeks yang paling awal, yaitu mulai dari G. G sampai dengan 5 adalah Gatot. Ya, adalah Gatot ya. Nah, sekarang untuk statement yang berikutnya, itu dimulai dari 6, tapi tidak ada indeks akhirnya sampai kapan. Maka ini menunjukkan dia akan dipotong sampai dengan akhir karakter. Jadi mulai dari 6, dari kaca sampai dengan jalan. Nah, kalau yang kalimat minus 7, karena mulainya dari minus 7 berarti kita mulai dari belakang. Ini minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7. Dia mulai dari R. Maka mulai dari R sampai dengan akhir indeks, hasilnya adalah R jalan. Selanjutnya untuk yang di sini, ini berarti mulainya dari 0, dari sini, sampai dengan len kalimat, berarti sampai dengan akhir di sini, sampai dengan len kalimat tuh sampai sini indeksnya. Oke, jadi misalnya lalu len kalimat itu berarti sampai dengan di sini ya, sampai dengan di sini. Jadi kalau misalkan ada 5 karakter 1, 2, 3, 4, 5, maka dia akan sampai di sini. Oke. Lalu akan dilompat sebanyak 10 kali, berarti lompatnya sebanyak 10. Jadi kalau di sini 1, maka di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ambilnya spasi. Jadi ada spasi. Lompat lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Spasi lagi. Ambil 10 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada A di sana. 10 sudah habis. Berarti dia adalah G. G-nya kelupaan 1 ya. Karena dia mulai dari indeks yang ke 0. Oke, itu terkait dengan pemotongan dari string menjadi substring. Nah, selanjutnya ini adalah coding challenge. Buatlah Anda diminta untuk membuat program untuk menghasilkan ID otomatis di suatu kampus. Aturannya ada 3. 2 karakter pertama itu diambil dari nama depan mahasiswa. 2 karakter berikutnya diambil dari nama belakang mahasiswa. 3 karakternya itu diambil dari nomor mahasiswa. Jadi ada 3 inputan, yaitu nama depan, nama belakang, dan nomor mahasiswa yang maksimal dia adalah 3 angka. Nah, kalau misalkan ketika kita masukkan nama depan dan belakang itu ternyata kurang dari 2 karakter, maka karakter tersebut akan digunakan secara keseluruhan atau utuh. Oke. So, bagaimana caranya? Silakan di pause dulu, dicoba dulu. Setelah Anda mencoba, setelah Anda mengerjakan, silakan bisa diresume lagi. Oke, sekarang kita akan coba menyelesaikan bagaimana membentuk ID berdasarkan aturan kampus tersebut. Jadi yang pertama kita minta nama depannya. Put nama depan. Lalu ada nama belakang. Selanjutnya diminta untuk memasukkan 3 nomor
3 nomor dari mahasiswa. Nomor mahasiswa input nomor. Nah, kita ingin memastikan bahwa nomor mahasiswa itu maksimal cuman 3 nomor gitu ya. Jadi kita bisa assess misalnya jika nomor mahasiswa len-nya jumlah karakternya itu lebih dari 3, maka kita bisa bilang bahwa masukkan nomor mahasiswa maksimal 3 karakter. Harus 3 karakter. Jadi kalau dia kurang dari atau nomor mahasiswa, atau kita rubah dia tidak sama dengan 3, maka masukkan nomor mahasiswa harus 3 karakter. Nah, selanjutnya adalah kalau sudah kita dapatkan nomor mahasiswanya, maka kita ingin mengambil 2 karakter dari nama depan. Jadi kita cek dulu jika nama depan itu lebih dari karakternya itu lebih dari 2, maka yang diambil cuma 2 ID depan ya. 2 dari nama depan. Jadi kita buat ID-nya dulu kosong. Kita ambil 2 saja. Jadi ID kita tambahkan substringnya dari nama depan. Nama depan kita ambil sebanyak 0 sampai dengan 2. Selanjutnya, kalau ternyata dia kurang atau sama dengan 2, maka ID-nya kita plus sama dengan nama depannya itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke nama belakang. Jika panjangnya karakter nama belakang itu ternyata lebih dari 2, maka ID-nya kita plus sama dengan nama belakang dari 0 sampai dengan 2, atau Anda bisa langsung sebutkan 2 seperti ini. Tidak jadi masalah. Nah, selanjutnya else ID plus sama dengan nama belakang. Kalau misalnya jumlah karakter nama belakangnya itu kurang atau sama dengan 2. Nah, setelah itu ID-nya kita pluskan dengan nomor mahasiswa. Oke, setelah ini kita coba cetak ID-nya. Kalau kita jalankan, nah misal nama depannya Mujadi Pangestu, nomornya 546, maka dia akan muncul ID-nya adalah MUPA 546. Oke. Oke, sekarang kita akan masuk operator pada string. Jadi operator yang sering kita gunakan adalah plus, yang artinya kita bisa menyambung string dengan menggunakan operator plus. Misalnya ada suatu string Gatot, ada suatu string lain isinya adalah kaca. Kalau kita ingin menggabungkan 2 string ini, kita menggunakan operator plus yang menghasilkan nanti adalah Gatot kaca. Nah, sedangkan untuk operator kali itu adalah mengulang string sebanyak bilangan tertentu. Bilangannya biasanya berupa integer. Jadi misalnya ada suatu string itu namanya adalah kaca, dan kaca misalkan kita kalikan 3, maka kacanya akan diulang sebanyak 3 kali. Nah, selain itu ada operator lain, yaitu operator boolean menggunakan in dan not in. Tujuannya adalah untuk menguji apakah suatu substring tersebut itu terdapat di suatu string atau dia tidak terdapat di suatu string. Nah, operator ini menggunakan operator boolean sehingga dia akan menghasilkan nilai boolean. Misal kita ingin mengecek apakah ada suatu substring, misalnya ada kalimat Gatot kaca nyanyi di pinggir jalan. Misal kita ingin ngecek apakah ada substring nyanyi itu dalam kalimat Gatot kaca dan seterusnya. Nah, dengan menggunakan ini, dia akan mengembalikan nilai true dan false. Kalau ternyata nyanyi itu ada di kalimat, dia akan mengembalikan nilai true, maka jika true, statement ini akan dijalankan. Jika tidak, akan menjalankan statement yang lain. Begitu juga dengan not in, kalau ternyata nyanyi itu not in, dia tidak ada di kalimat, maka dia akan mengembalikan nilai berupa boolean, yaitu
true jika tidak ada, tapi jika ada dia akan mengembalikan nilai berupa false. Nah, coding challenge sekarang, buatlah program untuk mengecek bahwa password dari pengguna tidak mengandung username. Jadi berarti kita butuh dua inputan, yaitu inputan username dan juga inputan berupa password. Oke, saya kembali ke codingan. Oke, jadi pertama kita butuh username berupa inputan pengguna. Misalnya begini. Oke, satunya adalah password. Nah, kita ingin mengecek bahwa jangan sampai ada password yang mengandung username. Oleh sebab itu, caranya sederhana. Jika username itu ada di password, maka Anda harus memberitahu kepada pengguna bahwa jangan buat password yang mengandung username. Else, jika tidak, saya coba cetak password Anda tidak mengandung username. Bagus. Nah, sekarang kita coba jalankan. Misal saya masukkan username-nya Adi. Ternyata password saya Adi oke 456 misalnya. Ketika kita enter, dia akan menghasilkan jangan buat password yang mengandung username. Berarti username tersebut ada dalam password sehingga dia mengembalikan nilai true yang mengeksekusi statement yang ada di sini. Tapi kalau misalkan kita buat tidak ada di password, misalnya Adi, tapi passwordnya tidak ada Adinya, maka dia akan menghasilkan password Anda tidak mengandung username. Oke? Oke. Sekarang kita akan masuk ke metode pada string. Jadi, method itu merupakan fungsi yang dimiliki oleh suatu objek yang dapat melakukan suatu operasi tertentu. Oke, untuk dapat memanggil suatu metode dari suatu objek string, diperlukan karakter titik setelah objek tersebut. Jadi, secara aturan umumnya seperti ini. Misal, kita punya variabel string di sini, dan kita ingin mengakses metode apa saja sih yang bisa kita gunakan dari string tersebut, maka kita menggunakan tanda titik, baru nama metodenya, baru kita masukkan argumen yang ada di metode tersebut. Intinya adalah, metode itu adalah fungsi yang tersedia dari suatu objek string. Berbeda dengan fungsi sebelumnya, fungsi itu adalah fungsi yang sudah umum yang ada di Python seperti length, ORD. Nah, sedangkan fungsi yang ada di objek string itu merupakan fungsi yang hanya terikat pada tipe data string itu sendiri. Oke, jadi titik ini adalah cara kita untuk bisa mengakses metode atau fungsi yang tersedia dari objek string tersebut. Nah, contoh di sini ada metode pengujian pada string, ada sekitar 6 metode. Jadi, kalau kita ingin mengecek, misalnya mengecek apakah semua karakter itu mengandung digit bilangan atau juga mengandung alfabet, kita bisa menggunakan metode is all num. True jika semua karakter mengandung alfabet dan bilangan. Nah, kalau kita ingin mengecek suatu string itu apakah semua karakternya merupakan alfabet, maka kita menggunakan is alpha. Nah, is digit itu untuk mengecek apakah semuanya adalah digit bilangan. Is lower itu ngecek suatu string apakah dia huruf kecil semua. Is space itu ngecek apakah string tersebut semuanya spasi. Is upper itu ngecek apakah semua string ataupun karakter tersebut itu adalah huruf kapital. Nah, coding challenge, buatlah program untuk menghitung jumlah spasi kosong, bilangan, huruf vokal, dan konsonan dari suatu string. Jadi silakan manfaatkan metode-metode yang tersedia dari suatu string. Silakan di-pause dulu dan dicoba, setelah itu akan kita lanjutkan. Oke, di sini kita akan mencoba menghitung spasi kosong, bilangan, huruf vokal, dan konsonan. Nah, idealnya adalah kita harus bisa mengecek kira-kira kode ASCII dari karakter tersebut itu merupakan kode apa. Jadi misalnya spasi kosong itu
kodenya apa, baru kita bisa cek apakah dia kosong atau tidak. Terus bilangan, misalnya bilangan itu dari 0, 1, 2, sampai 9 itu kira-kira kode ASCII-nya itu berapa gitu kan, dari rentang sekian sampai dengan sekian. Begitu juga dengan alfabetik ataupun ataupun karakter-karakter huruf vokal. Idealnya seperti itu. Namun di Python itu menyediakan fungsi-fungsi yang langsung kita bisa gunakan. Misal kita langsung coba cek spasi kosong ini, kita bisa menggunakan ispace ya. Kita bisa menggunakan ispace. Sedangkan yang bilangan untuk mengecek kita bisa menggunakan isdigit. Sedangkan yang huruf vokal ini harus manual, yaitu A, I, U, E, O. Sedangkan konsonan kita bisa cek melalui apakah dia merupakan alfabet. Oke, kita akan coba mulai codingannya. Nah, pertama harus ada inputan terlebih dahulu. Misal ada suatu kalimat, input kalimatnya apa. Setelah itu kita akan looping satu persatu terhadap tiap karakter di kalimat. Lalu kita akan menghitung kira-kira berapa jumlah dari spasi. Pertama kita set 0 dulu karena masih belum ketemu. Jumlah dari digit, jumlah dari vokal, dan jumlah dari konsonan. Oke, kita coba cek lagi spasi, bilangan, vokal, dan konsonan. Oke, pertama kita cek spasi. Maka jika C is space, apakah dia spasi? Kalau spasi, maka jumlah spasinya kita naikkan sebesar 1. Elif, kalau ternyata itu adalah digit, maka kita naikkan digitnya sebesar 1. Elif, oke, elif, jika C is alpha, artinya dia alfabet, maka kita cek dulu apakah dia konsonan atau dia merupakan karakter dari huruf vokal. Maka kita cek dulu jika C itu ada dalam A, I, U, E, O, maka kita naikkan jumlah vokalnya sebesar 1. Jika tidak, maka kita naikkan jumlah konsonannya sebesar 1. Lalu kita coba cetak jumlah spasi. Oke, jumlah spasi itu adalah jum spasi. Oke. Lalu jumlah digit, jumlah vokal, satunya adalah jumlah konsonan. Kita masukkan di sini konsonan. Oke, kalau kita jalankan, ada error else-nya di sini. Oke, ini kurang titik 2. Oke, kalau kita jalankan, misalnya kalimatnya cucuku. Nah, jumlah spasinya ada 2, digitnya kosong karena tidak ada angka di sana. Vokalnya 5, konsonannya ada 5. Kalau kita kasih ada digit, cucuku banyak sekali. Jumlahnya ada 10. Nah, dia langsung menghitung berapa jumlah di spasi, digit, vokal, dan juga konsonannya. Oke, kita akan kembali ke slide. Nah, selain tadi ada metode pengujian, dia menguji, dia akan mengembalikan nilai boolean true jika benar, false jika salah. Ada juga metode modifikasi, jadi kita mencoba untuk mengubah string yang ada. Misalnya di sini ada fungsi lower, itu adalah mengembalikan suatu string yang
asalnya dia mungkin ada huruf besar atau mungkin huruf besar semua, dia akan menjadi huruf kecil semua. Upper itu kebalikan dari lower, dia akan membuat string tersebut menjadi huruf besar. Sedangkan R strip ini artinya right strip. So, ini adalah right ya, kanan. Jadi dia akan mengkosongkan spasi yang sebelah kanan. Jadi kalau misalkan ada suatu string, spasinya di sebelah kanan, di paling pojok, maka itu akan dihapuskan. Sedangkan L strip, ini dia akan menghapus spasi kosong yang ada di sebelah kiri. Capitalize ini akan mengubah string tersebut menjadi huruf kapital di awal karakter pertama. Sedangkan title itu akan membuat setiap kata itu memiliki huruf kapitalnya. Contoh di sini ada metode, modifikasi, string, dan seterusnya. Swap case ini membalik. Jadi misalnya kalau karakter tersebut dia uppercase, huruf kapital, dia akan dibalik menjadi huruf kecil. Kalau dia huruf kecil, dia akan dibalik menjadi huruf kapital. Kalau ini kita coba swap case, ini akan menjadi M kecil, E besar, T besar, O besar, D besar, dan E besar itu membalik dari upper ke lower, dari lower ke upper. Nah, sekarang ini contohnya adalah perlu diperhatikan juga bahwa ketika kita mencoba memodifikasi string, tidak semerta-merta variabel string tersebut itu langsung berubah nilai stringnya. Jadi karena sifat dari tipe data string itu adalah immutable, dia tidak bisa dimutasi, tidak bisa dirubah, maka perubahan atau modifikasi dari string tersebut itu harus dimasukkan dalam variabel baru. Contoh di sini ada suatu string di variabel nama itu adalah Stephen. Lalu kita coba modifikasi string Stephen ini itu menjadi lowercase semua, jadi huruf kecil semua. Maka dia harus dimasukkan ke dalam suatu variabel baru yang untuk bisa menampung hasil perubahan modifikasi dari metode-metode yang ada pada string tersebut. Jadi di sini modifikasinya langsung berubah menjadi Stephen dengan S-nya adalah huruf kecil. Nah, sekarang kita masuk ke coding challenge lagi. Anda diminta untuk membuat program untuk menerima suatu frasa atau kalimat dari pengguna, dan Anda diminta untuk bisa menghapus spasi kosong di depan dan di belakang kalimat. Dan kalau ternyata jumlah karakter string tersebut genap, Anda diminta untuk bisa merubah string tersebut menjadi title atau judul, di mana karakter kapital itu berada di setiap kata. Sedangkan kalau dia ganjil, maka Anda diminta untuk membuat string tersebut menjadi huruf kapital semua. Nah, kita bisa memanfaatkan metode yang sudah ada sebelumnya. Kalau saya balik, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metode. Nah, kita coba identifikasi terlebih dahulu. Kita coba identifikasi untuk yang di... Untuk menghapus spasi kosong di depan dan di belakang kalimat, kita menggunakan L strip dan juga right strip. L strip itu berarti left strip, kita menghapus spasi kosong di sebelah kiri suatu string. Kalau R strip berarti kita menghapus spasi kosong di sebelah kanan string, sesuai dengan metode yang tersedia di string di sini. Nah, selanjutnya adalah kalau dia genap, maka string tersebut dirubah menjadi judul. Kita bisa menggunakan metode title. Maka di sini menggunakan title. Oke. Sedangkan yang di sini berubah menjadi kapital, kita bisa menggunakan metode upper. Merubah string tersebut menjadi huruf kapital semua. Oke, sekarang kita coba coding. Jadi silakan di pause dulu, lalu dicoba codingannya. Setelah itu diresume kembali. Oke, sekarang kita masuk ke codingan. Jadi pertama meminta inputan pengguna berupa suatu kalimat.
Nah, setelah itu kita diminta untuk menghapus spasi kosong di kiri dan di kanan. Menghapus spasi kosong di kiri dan di kanan. Maka kita menggunakan metode string, yaitu lstrip, dan juga menggunakan metode string rstrip. Nah, selanjutnya jika kalimat panjangnya kalimat itu adalah genap kalimat, berarti kita perlu modulus sisa bagi. Kalau dia 2 sama dengan 0 berarti dia genap. Maka kalau dia genap adalah menggunakan title. Jadi kalimat dot title. Jika tidak, maka harus di uppercase atau dibuat menjadi kapital. Oke. Sampai di sini sebenarnya masih belum tepat karena kalimat atau string itu dia sifatnya immutable. Artinya kalimat itu tidak bisa dimutasi atau dirubah. String tersebut tidak bisa dirubah. Dia akan mengalokasikan memori baru untuk bisa menyimpan hasil modifikasi dari suatu string. Sehingga kita perlu yang namanya variabel baru, yaitu kalimat baru, isinya kosong. Jadi kalimat tadi kita ganti, misalnya kalimat baru itu sama dengan kalimat yang sudah di left strip, dikosongkan spasi kirinya, kita habis semua. Setelah itu di kalimat baru juga kita coba isi variabel nilai dengan kalimat baru tadi yang sudah di left strip menjadi right strip. Nah, selanjutnya kalau kalimatnya dia genap, maka kalimat baru tadi itu menjadi kalimat baru yang sebelumnya di title kan. Kalau tidak, maka dia akan di uppercase kan. Jadi perlu diingat bahwa string itu sifatnya dia immutable atau tidak bisa dimutasi. Kalau kita cetak kalimat barunya, misalnya spasi Gatot Kaca. Nah, dia akan mengembalikan Gatot Kaca huruf besar semua, berarti dia jumlahnya adalah ganjil ya. Kalau misalnya genap, misalnya 1, 2, Gatot Kaca 1, oh dia masih ganjil lagi, 1, 2, Gatot Kaca 1, 2. Nah, dia akan mengembalikan title, di mana setiap kata itu karakter depannya dia akan selalu kapital. Oke, kita kembali ke slide. Nah, selain metode pengujian dan juga metode modifikasi dari string, di string juga terdapat metode pencarian. Jadi, kita bisa mencari substring dari suatu string. Ada 2 metode, yaitu find dan replace. Kalau find itu berarti kita ingin mencoba mencari suatu indeks dari suatu substring di suatu string. Nanti akan kita coba contohkan. Lalu replace itu mencoba mengganti suatu substring yang ada di string dengan substring yang lain. Sebagai contoh, misalkan ada suatu variabel pernyataan, isinya adalah Gatot Kaca nyanyi di pinggir jalan. Nah, kita ingin mencoba mencari kira-kira indeks keberapa substring kaca itu ada di variabel pernyataan yang merupakan suatu string. Maka kita menggunakan find, pernyataan.find, diisi kaca, dia akan mengembalikan nilai sebesar 6. Berarti kaca ini dimulai pada indeks ke-6 dari suatu pernyataan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Persis di kaca. Sedangkan replace, misalnya kita ingin mengganti suatu substring jalan itu dengan kata lain, misalnya kali. Kita bisa menggunakan metode replace. Di sini, kalau kita jalankan replace jalan, yaitu substring yang akan diganti dengan substring yang akan mengganti, maka dia akan mengganti jadi yang asalnya Gatot Kaca nyanyi di pinggir jalan itu menjadi Gatot Kaca nyanyi di pinggir kali, karena jalan tadi sudah kita replace dengan
kali. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi ke coding challenge. Anda diminta untuk membuat program yang menerima suatu kalimat langsung dari pengguna, tapi kita akan mencoba menseleksi substring yang ada pada string tersebut. Kalau misalkan terdapat kata-kata kasar, kita langsung sensor. Oke, nah silakan di pause dulu dan dicoba. Setelah itu baru di resume kembali. Oke, sekarang kita akan coba ke codingannya. Misal sudah ada suatu kalimat, kita ingin mencoba untuk mengganti kata-kata kasar dengan suatu kata-kata sensor ya. Jadi misalnya kita harus tahu dulu kata kasarnya apa dulu gitu ya. Jadi mohon maaf, misalnya kita sebut kata bodoh, bodoh itu merupakan kata kasar misalnya, maka setiap kali ada kata kasar bodoh, dia akan langsung disensor. Nah, berarti kita harus bisa mereplace bodoh itu dengan suatu substring. Jadi misalnya kalimat baru dot replace kalimat baru sama dengan kalimat dot replace bodoh tadi dengan misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lalu kita cetak print kalimat baru. Kalau kita jalankan, misalnya ada satu kalimat, terus ada bodoh di sini, dia akan langsung di-replace bodoh dengan kata-kata yang telah disensor tadi. Oke, silakan coba dicek di dokumentasi Python. Replace itu bisa digunakan dengan argumen apa aja, termasuk dengan metode-metode yang sebelumnya. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan di-post di Google Classroom. Terima kasih.